Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perbandingan antara jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk Indonesia konon katanya masih rendah, di mana untuk 10.000 penduduk hanya tersedia 6 ranjang rumah sakit. Selama abad pertengahan, rumah sakit juga konon katanya melayani banyak fungsi di luar rumah sakit yang kita kenal pada zaman sekarang. Misalnya, sebagai penampungan orang miskin atau persinggahan para musafir. Istilah hospital atau rumah sakit sendiri berasal dari kata Latin, yaitu hospes atau tuan rumah yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality atau keramahan. Sejarah perkembangan rumah sakit di Indonesia pertama kali konon katanya didirikan oleh VOC pada tahun 1626 yang kemudian dilanjutkan oleh tentara Inggris pada zaman Raffles, terutama ditujukan untuk melayani anggota militer beserta keluarganya secara gratis. Jika masyarakat pribumi memerlukan pertolongan, kepada mereka juga diberikan pelayanan gratis. Hal ini berlanjut dengan rumah sakit yang didirikan kelompok agama. Sikap karitatif ini juga diteruskan oleh Rumah Sakit CBZ di Jakarta, di mana rumah sakit ini juga tidak memungut bayaran pada orang miskin dan gelandangan yang memerlukan pertolongan. Semua ini telah menanamkan kesan yang mendalam di kalangan masyarakat pribumi bahwa konon katanya pelayanan penyembuhan di rumah sakit adalah gratis. Mereka tidak mengetahui bahwa sejak zaman VOC, orang Eropa yang berobat di rumah sakit VOC, kecuali tentara dan keluarganya, ditarik bayaran termasuk pegawai VOC itu sendiri. Dalam episode kali ini, konon katanya akan mengulas lebih dalam mengenai keberadaan rumah sakit angker di tanah air. Seperti salah satunya, Rumah Sakit Terbengkalai yang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. Saat kita masih kecil, pemirsa konon katanya pasti pernah merasa takut untuk datang ke rumah sakit. Lantaran bangunannya yang terlihat seram. Di antara semua jenis bangunan, rumah sakit memang dinilai sebagai tempat paling seram. Lantaran karena banyak hal. Suasananya yang terasa dingin dengan dinding yang lembab saja sudah membuat kita merasa tidak nyaman, pemirsa. Ditambah lagi, ruangan dan lorong-lorong yang gelap hampir di setiap sudut bangunan membuat situasi di rumah sakit semakin mencekam. Akan tetapi, tahukah pemirsa, alasan dibalik mengapa rumah sakit menjadi tempat yang paling banyak dihuni oleh makhluk-makhluk dari dunia lain yang adalah jumlah orang yang pernah meninggal di sana? Konon katanya, beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Dari situ pemirsa, muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk menjadi berdiri. Untuk menelisik lebih mendalam apa sebenarnya yang terjadi di bekas rumah sakit itu, serta makhluk-makhluk astral apa saja yang berdiam dan berseliweran di lokasi, tim konon katanya pun kembali melakukan penelusuran lebih mendalam di lokasi tersebut. Oke, pemirsa, sepertinya saya memang harus masuk ke dalam biar tahu seperti apa di dalam ruangan radiologi atau tempat ronsen ini, pemirsa. Bisa dilihat pemirsa, alat-alatnya masih tertata rapi seperti pada saat tempat ini masih aktif ya, pemirsa ya. Oke, pemirsa, kita menuju ke lokasi berikutnya.
Oke, kalau dilihat dari bangunannya ini memang masih bagus. Bisa dilihat dari interior seperti kaca jendela yang masih utuh. Bahkan tumbuhan liar juga tidak terlalu banyak menutupi rumah sakit ini, pemirsa. Ini sama seperti ruangan di depan tadi, pemirsa, kamar untuk rawat inap pasien. Ini memang terlihat masih terawat, padahal rumah sakit ini kosong dan tidak ada yang jaga, pemirsa.